Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku dengan subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Kali ini muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Yuk siap-siap. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku tulismu ya. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik yang kedua. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang tokoh atau orang yang terdapat dalam sebuah cerita, dan juga yang kedua adalah penokohan atau perwatakan, yaitu sifat dan karakter dari si tokoh. Kali ini kita akan membahas tentang latar, tema, dan amanat. Berikut penjelasannya. Latar adalah segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya sebuah peristiwa dalam sebuah cerita. Latar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah latar waktu, yang kedua adalah latar tempat, dan yang ketiga latar suasana. Apa ya perbedaannya dari ketiga latar ini? Yang pertama, latar waktu. Latar waktu yaitu waktu ketika tokoh melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya nih, pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari, atau di zaman dahulu, di masa depan, dan lain sebagainya. Bisa juga pada suatu hari, itu juga termasuk latar waktu. Kemudian ada latar tempat, yaitu tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Misalnya, ada di dalam bangunan tua, di ruang angkasa, ada juga di suatu desa, di suatu tempat, di sebuah istana, itu juga termasuk latar tempat. Yang ketiga ada latar suasana. Nah, ini mungkin jarang kalian perhatikan. Tapi latar suasana itu juga termasuk dalam kategori latar. Latar suasana yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Misalnya saat ia galau, gembira, atau lelah, dan lain sebagainya. Ada juga senang, sedih, nah itu juga termasuk latar suasana. Selanjutnya, ini adalah contoh. Ini contoh ceritanya ya, ini penggalan sebuah cerita. Di sebuah gurun yang terik, seorang pengembara berjalan dengan gontai. Ia kelihatan lelah sekali. Ia juga kehausan dan kelaparan. Setelah lama berjalan, ia menemukan sebuah tempat yang cukup teduh untuk beristirahat. Saat ia beristirahat, ia melihat sebuah pohon rindang di kejauhan. Ia senang sekali melihatnya dan berkata, "Andai saja aku punya air untuk minum." Ini penggalan cerita ya. Kita lihat, latar waktunya siang hari. Dari mana kita tahu kalau latar waktunya siang hari? Di kalimat pertama, di sebuah gurun yang terik. Nah, kalau terik itu kan biasanya adanya ketika ada matahari. Kalau terik itu berarti lebih cenderung ke siang hari ya. Kemudian ada latar tempat. Di sini jelas di awal kalimat pertama sudah disebutkan di sebuah gurun. Berarti latar tempatnya adanya di gurun. Bu, boleh nggak kalau saya tulis sebuah gurun? Boleh juga. Kemudian ada latar suasana. Di sini si tokoh ini kelihatan lelah, jadi suasana itu dalam keadaan yang lelah. Terus kemudian dia melihat tempat yang teduh, wah dia senang banget tuh. Tapi walaupun dia senang, di awal cerita itu sudah dijelaskan kalau ia sudah terlihat lelah. Jadi latar suasananya lebih cocok yang lelah. Kemudian ada tema. Tema itu adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita.
atau tema itu bisa dikatakan inti dari sebuah cerita itu apa. Ini ada penggalan cerita lagi. Tiba di Baureno, menumpang ojek. Sampailah ia di kampung halaman yang mewah alias mepet sawah. Sam memeluk emak erat-erat. Air mata hampir tumpah. Lalu disodorkannya baju lebaran itu dengan wajah berseri-seri. Emak mematung, hanya tersenyum. Sam, untuk apa baju baru? Emak sudah tua, tidak butuh baju baru. Tetapi ini lebaran, Mak. Nah, ini penggalan cerita. Dari penggalan tersebut dapat dikatakan tema atau intinya, tema dari potongan cerpen di atas itu adalah temanya pulang kampung. Bu, kita tahu dari mana kalau ia pulang kampung? Nah, di sini dari awal sudah dijelaskan ia itu pulang sampai ia di kampung halaman. Nah, kampung halaman itu ya pulang kampung, seperti itu. Kemudian ada amanat. Amanat artinya pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. Lagi-lagi ada penggalan cerita ya, ini untuk membuat kalian mungkin lebih jelas. Seperti ini. Maafkan saya, Rinda. Saya memang hilaf waktu itu, kataku pelan. Akhirnya muncul juga kata-kata itu setelah beberapa waktu tak juga ada keberanian untuk mengatakannya. Ya, aku memang harus minta maaf. Aku sadar, sikap dan kata-kataku tempo hari terhadapnya tentu saja telah membuatnya marah dan sakit hati. Dari penggalan cerita tersebut, kita bisa lihat amanatnya. Jangan takut meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, tokoh ini ya dia sedang melakukan permintaan maaf ya. Dan dia juga sadar kalau misalnya kata-kata dia waktu itu membuatnya marah dan sakit hati temennya. Makanya amanatnya kita nggak boleh takut minta maaf jika kita melakukan kesalahan. Kira-kira kalian seperti itu juga nggak ya? Jika melakukan kesalahan kalian meminta maaf. Semoga kalian melakukan hal yang sama ya, karena itu merupakan perbuatan yang baik. Baiklah, ini sudah selesai. Semoga kalian dapat lebih memahami tentang unsur intrinsik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.